Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Sutardi. Saya mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2019. Di sini saya akan membantu teman-teman dan Bapak Ibu dosen dalam menginstal software Aspen HYSYS. Nah, langkah pertama di sini teman-teman bisa langsung download file Aspen-nya dan file untuk crack server. Pastikan teman-teman mendownload keduanya. Setelah sudah, kita langsung ke. Nah, setelah teman-teman mendownload kedua file tersebut, teman-teman selanjutnya itu mengekstrak kedua file tersebut. Nah, dengan klik kanan terus nanti ada ekstrak tuh. Nah, tetapi sebelum itu teman-teman harus menonaktifkan antivirus sama internet. Nah, caranya dengan klik kanan di bagian internet di bawah, bisa ikutin. Lalu di situ ada pilihan change adapter option, bisa teman-teman klik. Berikutnya pilih WiFi. Nah, lalu klik kanan lalu disable. Nah, baik, setelah itu kita matikan antivirusnya. Nah, dengan cara ya bisa ikutin dengan search di sana, bisa langsung mengetik virus, lalu pilih virus and threat protection. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih virus and threat protection setting. Nah, setelah itu bisa teman-teman matikan semuanya. Nah, ikutin matikan 3 yang teratas, lalu dismiss ya. Setelah itu baru teman-teman bisa langsung mengekstrak dari file yang sudah di-download. Setelah selesai mengekstrak, teman-teman bisa langsung membuka foldernya. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang correct, lalu di situ ada tulisan readme. Nah, readme ini merupakan sebuah note untuk mengguide teman-teman dalam menginstal. Nah, langkah pertama di sini adalah menginstal Sentinel. Sentinel ini berfungsi untuk mengcrack servernya. Nah, bisa langsung diikutin. Salah, maaf, kita pilih yang setup. Nah, ya, klik kanan run administrator. Setelah itu nanti hanya next saja. Pastikan teman-teman untuk selalu menggunakan run as administrator. Nah, ya, setelah ini kita next aja sampai sudah selesai. Nah, udah pokoknya tidak ada apapun, hanya tinggal next saja sampai kita selesai menginstal. Ini yang baru kita install, baru servernya dulu ya. Nah, setelah sudah, nanti teman-teman kembali lagi ke folder yang pertama. Di situ yang file yang kedua, file Sentinel. Nah, itu teman-teman ekstrak dulu, setelah itu copy, lalu buka folder C, di sana ada program file, terus ada common file. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa langsung paste di sini. Nah, karena saya sudah ada ya filenya, jadi teman-teman nanti langsung bisa lah ya. Kalau saya ini tadi ada filenya, masih ada filenya. Setelah itu buka, salah, maaf. Nah, ini buka filenya. Nah, ikutin aja apa yang sudah saya inikan. Lalu nanti pilih yang load. Nah, pastikan klik kanan run as administrator. Nah, pastikan teman-teman di sini memencet add ya. Karena saya di sini sudah pernah memencet add, jadi saya tidak lakukan. Nah, tapi pastikan teman-teman memencet add. Setelah itu kita kembali lagi ke yang readme. Kita langkah selanjutnya itu melakukan setting di sistem. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini langkah pertama. Nah, bisa juga teman-teman untuk yang tampilan layarnya seperti ini, bisa langsung mengetik system. Saya akhirnya pakai N biar langsung mudah. Nah, ya, terus oke, open. Nah, kita sudah langsung sampai di sini. Kita lanjutkan lagi ke langkah selanjutnya. Kita tinggal yang pencet yang sebelah sana. Terus yang pilih yang ketiga, yang paling bawah. Nah, setelah itu, nah, teman-teman di sini memilih add. Nah, teman-teman di sini harus, nah, seperti ini. Ikutin aja pokoknya apa yang ada di video. Jadi lhost. Nah, untuk yang atasnya. Nah, lalu untuk yang bawahnya itu mengikuti dari nama komputer teman-teman semua. Nah, ada tuh di sebelah sana, bisa kita lihat. Nah, pokoknya teman-teman ketikkan ulang apa yang ada di sana. Mengetikkan ulang
nama laptop teman-teman. Nah, ini laptop teman yang saya gunakan, dia namanya Gamers PC ya. Nah, setelah itu, nah oke, itu sudah selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya kita buka lagi folder crack-nya. Setelah itu nanti kita pilih, ikutin aja apa yang sudah ada di video, terus pilih WLM admin. Nah, setelah itu pilih yang kedua plus. Nah, ini sedikit rada lama. Nah, kalau misalkan ada sedikit error, berarti teman-teman ada sedikit kesalahan pada waktu pas yang di common file itu yang load. Nah, pastikan teman-teman ikutin apa yang sudah ada di note. Pokoknya nanti ya ntar di sini teman-teman klik kanan, ya tuh ikutin. Nah, jadi di sini kita akan mengcrack servernya. Nah, untuk mengcrack server ini akan sedikit lama. Nah, terus teman-teman untuk filenya bisa diikutin. Pokoknya tadi teman-teman cari yang namanya file lisensi di folder crack. Nah, setelah itu, nah sudah. Nah, teman-teman pastikan untuk menunggu ya teman-teman, untuk bersabar karena proses ini berlangsung ada sekitar 17 menit. Nah, jadi pastikan teman-teman meskipun sudah di layar not responding, laptopnya nge-lag, itu diemin aja karena saya sendiri down ya sudah berhasil. Nah, pokoknya jangan diapa-apain laptopnya, kalau bisa didiemin ya sekitar 17 menit sampai lebih. Nah, setelah down nanti akan ada tulisan seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap menginstal yang selanjutnya. Ya, tahap menginstal selanjutnya kita kembali ke folder yang atas. Nah, di sana ada setup. Kita klik kanan Run as Administrator seperti biasa. Nah, teman-teman pilih yang paling atas ya. Nah, teman-teman bisa custom, bisa tanpa custom. Nah, setelah itu menginstal. Nah, setelah itu pokoknya hanya tinggal next saja. Nah, tetapi ingat teman-teman di bagian ini, hanya bagian yang paling bawah, bagian yang server itu yang nggak boleh diklik. Jadi teman-teman bebas kalau misalkan mau custom, downloadnya banyak, filenya lebih lengkap, itu teman-teman bisa custom. Nah, tapi pastikan untuk yang custom itu tidak dipencet. Nah, setelah itu hanya tinggal next saja sampai nanti kita masuk ke proses penginstalan. Nah, jadi pokoknya nanti hanya tinggal ikutin aja. Nah, tapi ada sedikit perbedaan jika teman-teman ingin menginstal lebih lengkap, teman-teman bisa pilih custom. Nah, setelah itu nanti hanya next saja, tunggu hampir ada sekitar 50 menitan. Nah, jika sudah berhasil menginstal, biasanya dia nanti akan meminta untuk restart. Nah, saya di sini akan menyajikan cara membuka Aspen HiSys. Teman-teman bisa klik start. Nah, di situ bisa terlihat kan ya program-program Aspen sudah terinstall. Nah, nanti di situ ada Aspen HiSys. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, teman-teman hanya tinggal X saja. Nah, setelah itu sudah tinggal ditunggu saja sampai terbuka Aspen HiSys. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya versi sebelumnya, nah itu kan kalau di versi sebelumnya itu setelah saya pelajari di sana tidak mengcrack server. Nah, jadi teman-teman yang masih punya file yang lama, kalau ngebuka pasti dia akan meminta lisensi. Nah, sedangkan di sini yang kita crack itu servernya bukan lisensinya. Nah, setelah udah hilang layar tadi, bisa nanti ada di bawah HiSys. Nah, jadi cara membukanya seperti itu. Nah, bisa langsung kita coba Aspen-nya. Tadi adalah tampilan Aspen yang sudah pernah saya coba. Nah, terus tinggal pencet new aja tadi. Sudah, nah kita uji coba Aspen yang sudah kita ini. Nah, di sini ada berbagai ya material-material yang ada lah ya yang sudah disediakan di komposisi. Nah, berikutnya di sini ada fluid packet, biasanya kita pakai Peng Robinson. Nah, setelah sudah biru semua, itu kita bisa langsung mulai ke simulasi. Nah, lihat ya bisa kita perhatikan teman-teman di sini sudah langsung work Aspennya. Kita ambil contoh di sini, kita masukkan destilasi. Nah, hanya tinggal klik terus taruh di tempat, geser aja terus klik lagi. Nah, terus bisa langsung digunakan ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat nih. Nah, kita coba lagi alat yang lainnya, misalkan separator di sini.
ya bisa teman-teman lihat di sini kita sudah bisa menggunakan program Aspen HYSYS. Nah, ya baik, terima kasih teman-teman. Jika teman-teman di sini masih ada yang sedikit kesulitan, lalu memiliki kendala, teman-teman bisa hubungi kontak yang saya sediakan. Di sana saya sediakan nomor WA, lalu ada ID Line dan ID IG saya. Lalu untuk ID Telegram sama aja sih ya pokoknya mah. Nah, jadi teman-teman apabila ada sedikit permasalahan bisa langsung hubungi kontak yang saya sajikan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila sedikit terburu-buru karena saya di sini record menggunakan dua laptop karena ternyata waktu pas saya menginstalkan di laptop teman di sana gagal record ya. Jadi saya harus record dua kali. Ya paling seperti itu aja. Terima kasih.